Bapak Ibu rekan sejawat sebagai sesama peserta untuk merancang pembelajaran mendalam di kelas. Nah, ini adalah rancangan pembelajaran saya di kelas nanti, tapi ini di bulan-bulan Oktober nanti materi pembelajarannya. Materinya yaitu bangun ruang sisi datar dan sisi lengkung. Hanya saja yang saya tampilkan di sini nanti adalah bangun ruang sisi datar untuk luas permukaan. Nanti untuk judulnya, untuk judul modul ajar ataupun SPP-nya, ini saya buat luas dan volume dalam harmoni budaya belajar matematika lewat 50. Nah, nanti untuk pembelajaran rancangan pembelajaran mendalamnya, ini nanti ada saya kombinasikan dengan pendekatan metode pembelajaran lain, yaitu yang saya tulis ini. Nanti ada pembelajaran kooperatif langsung, kemudian ada stakeholder, metaverse dan regulasi ini. Nah, untuk 8 profil lulusannya saya ambil 4. Yang pertama adalah penalaran kritis. Nanti siswanya menentukan luas permukaannya dengan penemuan sehingga mereka berpikir kritis. Kolaborasi nanti ada diskusi kelompok, yaitu kolaboratif tadi. Kemudian mandiri nanti mereka ada dalam diskusi kelompok ada mandirian untuk mengerjakan LKPD. Kemudian ada komunikasi juga. Ini adalah saya ambil dari 8 profil lulusan 4. Kemudian untuk pembelajarannya sendiri nanti lintas disiplin ilmu, karena tadi saya kaitkan dengan konteks sejarah, ada IPS sebagai konteksnya dan seni budaya nanti kalau masuk di ornamen borganya gitu. Jadi nanti Pak Munte dan Ibu Marlina juga masuk sebagai mitra pembelajaran di kelas. Kemudian untuk desain pembelajarannya seperti yang kita ketahui ada 4, namun untuk kemitraan dan pemanfaatan digital kan tidak wajib ya, tapi di sini saya masukkan juga. Untuk praktik pedagogisnya seperti ini, nanti dimulai dengan identifikasi guru program sendiri, bentuk-bentuknya, kemudian masuk kepada penjelasan singkat, kemudian masuk kepada diskusi kelompok, pemecahan masalah dan berdiskusi. Jadi secara umum untuk modelnya adalah problem learning. Kemudian kemitraannya seperti saya katakan tadi nanti melibatkan guru IPS, guru seni, dan nanti orang tua untuk menggunakan project. Dan nanti juga bisa memanggil kalau ada kesempatan nanti ada kesediaan komunitas lokal budaya. Lingkungan pembelajarannya sendiri saya desain dia untuk kelasnya berkolaborasi, eksplorasi, refleksi, dan menyampaikan pendapat dan berkolaborasi. Untuk digitalnya sendiri, nanti YouTube ini berupa video tentang rumah ada tadi ataupun tentang juga nanti dari jaring bangun data. Nanti desainnya bisa menggunakan Canva atau aplikasi yang dikuasai oleh siswa. Nah, untuk pengalaman belajarnya seperti kita ketahui, prinsip-prinsip pembelajarannya adalah berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Dengan pengalaman belajar memahami, kemudian mengaplikasi dan refleksi sudah saya masukkan di perangkat pembelajaran. Dan untuk bahan ajarnya juga sudah saya desain di sini. Untuk bahan ajar itu adalah yang pertama. Untuk pertemuan pertama ini adalah bangun ruang sisi datar, dimulai dengan jaringnya nanti pengenalan bangun ruang sisi datar sampai ke nanti bangun ruang sisi datar untuk mencari luas permukaannya. Jadi ini untuk bahan ajarnya. Oke. Kemudian untuk LKPD-nya juga sudah dirancang. LKPD-nya yang saya masukkan juga yang berbasis budaya lokal tadi, ini yang rumah Batak Anjolo. Nanti mereka mencari perhitungan bagaimana menghitung biaya untuk membuat atapnya. Ini kalau sudah mahir, kalau belum mahir masih biasa saja. Mungkin sampai di situ untuk rancangan pembelajaran mendalamnya. Nah, Bapak Ibu, jadi nanti mohon bantuannya kalau ada yang terima kasih. Baik, jadi bagus tadi didapatkan oleh Pak.
Cuma tadi Pak ada entah sains apa sih di situ Pak yang 3 itu bermakna gitu, kesadaran. Bermakna kesadaran sudah saya masukkan di setiap kegiatan. Nah, jadi di sini dia Pak, di langkah pembelajaran ini kesadaran bermakna. Oh iya. Ini ditambah ya. Ini yang mengembirakan ada Iya. jadi saya ikuti untuk pendekatan pembelajaran sekarang. Bagus Pak, saya lihat. Cuman dia itu apa tinggal memperhatikan lagi ya kepada siswa ya. Iya. Mudah-mudahan nanti pas dengan jadwal materi. Iya. Saya juga demikian ya Pak Menteri, sudah melihat RPP Bapak dan sudah lengkap ya sepertinya dari awal pendahuluan kegiatannya ini sampai bentuk juga sudah sangat bagus. Jadi kami tunggulah Pak aplikasinya di dalam kelas bersama siswa. Semoga bisa terlaksana dengan sukses ya kan Pak Menteri. Baik, terima kasih atas masukannya. Mungkin saya akhiri. Terima kasih buat Senang sekali ya saya di mana Pasar Ibu akan memperlihatkan kepada bapak-bapak ini mengenai RPP saya untuk tugas kita yang belajar mendalam. Nah, cara dan penerapan di kelas itu yaitu pendekatan pembelajaran mendalam, yaitu pembelajaran langsung, pembelajaran kooperatif dan scaffolding, kemudian metakognisi dan regulasi diri. Baik Bapak Ibu, di sini saya mengangkat materi mengenai menggambar model. Ya, di sini seperti biasa identifikasinya saya membuat dimensi profil lulusan yaitu kritis, yaitu nanti peserta didik itu mampu menganalisis objek gambar model dengan cermat. Kolaborasi nanti anak-anak itu dapat bekerja sama dengan teman sekelompoknya dalam mengamati, mendiskusikan serta memberikan masukan terhadap hasil gambar modelnya. Kemudian kemandirian. Peserta didik itu membutuhkan sikap mandiri dalam menyelesaikan tugas gambar modelnya. Kemudian komunikasi, nah ini yang paling penting ya Bapak ya. Peserta didik itu mampu menyampaikan ide gagasan nanti melalui presentasi dari hasil karya yang mereka buat. Kemudian ada lintas disiplin ilmu. Di sini ada saya kerjasama nanti dengan rumah praktika ya dan Pak Mini ada disebut mengenai pembelajaran biometri dan proporsi, di mana menghubungkan konsep ukuran perbandingan simetri dan proporsi tubuh. Contohnya menggunakan perbandingan berbanding lurus itu Pak Ben. Ya, kemudian dengan Bluetooth nanti menggunakan aplikasi digital. Nanti saya akan ada menggunakan Canva, anak-anak diajarkan menggambarkan model secara virtual nanti. Kemudian mengajarkan literasi juga pada anak. Kemudian nanti bekerjasama juga dengan Bu IPA, ya, Ibu Siboron. Nanti ada anatomi dan lingkungan, yaitu mengenai mengkaji struktur tubuh manusia, tumbuhan atau hewan yang dijadikan objek modelnya. Dan bisa juga dikaitkan dengan pencahayaan alam, yaitu tentang cahaya dan bayangan, karena di gambar model itu juga dibahas mengenai cahaya dan juga bayangannya. Kemudian tujuan pembelajarannya sini ya, Bapak ya, di sini peserta didik dapat menganalisis bentuk dan proporsi objek model dengan menerapkan pemahaman kritis. Kemudian peserta didik menunjukkan kemandiriannya ketika mereka membeli media atau alat yang cocok untuk mengerti gambar model tersebut. Kemudian peserta didik juga mampu berkolaborasi dengan temannya untuk berdiskusi hasil karyanya. Dan juga siswa itu saling dimasukkan gitu ya Pak ya. Kemudian desain pembelajarannya di sini saya buat yaitu praktik pedagogis, di mana pembelajaran menggambarkan model dengan berbasis proyek, yaitu project based learning. Jadi pada peserta didik, yaitu guru memberikan kesempatan peserta didik untuk memilih objek sesuai dengan mereka. Jadi saya tidak membuat anak-anak harus menggambar ini itu, tetapi mereka berdasarkan minat dan bakat mereka. Kemudian kemitraan pembelajaran seperti tadi di atas saya sudah jelaskan, yaitu pembelajaran matematika, ya, yaitu memuatkan konsep proporsi, geometri dan perspektif, karena di gambar model itu juga hal tersebut diperlukan ya. Jadi nanti untuk pembelajaran IPA-nya juga sama, yaitu mereka anatomi tubuh seperti yang saya jelaskan, guru informatika optik itu memanfaatkan aplikasi digitalnya ya untuk menggambar modelnya. Kemudian lingkungan pembelajarannya itu memberikan kesempatan pada murid yang berkolaborasi, eksplorasi, dan refleksi dan menyampaikan pendapatnya di dalam kelas.
Kemudian pemanfaatan digital, saya menggunakan YouTube. Arti kata, saya menayangkan video pembelajaran dari YouTube mengenai bagaimana cara menggambar model benda dulu. Kemudian dari aplikasi Canva atau aplikasi yang lainnya yang anak mengetahuinya, nanti di situ saya mengajarkan mereka bagaimana membentuk sebuah gambar model benda untuk mereka desain. Kemudian pengalaman belajarnya di sini pada tahap ini peserta didik terlibat ya dalam pengalaman belajar, baik mereka untuk memahami bentuk model benda itu, kemudian mengaplikasikannya, merefleksikannya dalam suasana yang saling memuliakan untuk kita. Kemudian saya juga menerapkan prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna, menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya di sini ada yang pertama yaitu memahami dengan cara berkesadaran bermakna. Itu seperti biasa Bapak Ibu dari orientasi, saya melakukan pembukaan, saling membuka seperti biasa ya Bapak Ibu kelas. Kemudian saya yang kedua itu memberikan motivasi. Arti kata saya dengan memberikan pemahaman bermakna, gambar model apa yang mereka temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di kelas mereka menemukan papan tulis, ya, lemari dan lain sebagainya. Kemudian pemberian acuan di sini saya meminta peserta itu menetapkan tujuan mereka sendiri Pak Menteri. Misalnya murid tersebut saya ingin mencoba menggambar model dengan media yang berbeda, contohnya dengan pensil warna, boleh ya. Kemudian di sini saya menjelaskan langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Kemudian persepsi di sini saya menayangkan beberapa gambar model sederhana, misalnya gambar contoh wajah manusia atau benda-benda seperti botol, tumbler yang ada di depan mereka, pas bunga. Kemudian mengajak peserta itu berdiskusi dengan singkat mengenai gambar yang sudah saya tayangkan. Kemudian saya bertanya mengenai gambar yang ada di sekitar, mengenai benda-benda yang ada di sekitar mereka, apa kesulitan yang biasanya mereka alami. Contohnya kan kadang-kadang anak murid aja kita kasih contoh bentuk tumbler mereka, tempat minum mereka susah untuk menggambarnya. Jadi itu yang dulu saya tanyakan kepada siswa, apa kira-kira kesusahan yang mereka alami. Kemudian saya juga mengaitkan pengalaman sehari-hari mereka. Selanjutnya saya memberikan motivasi ya Pak ya, karena biasanya anak-anak kalau menggambar itu terkadang terkait bosan. Karena kalau salah mereka juga terkadang cepat udah gitu. Kadang-kadang mau ya gambarnya. Jadi saya memberikan motivasi seperti ini. Tidak ada gambar yang salah. Setiap goresan itu menunjukkan yang lebih baik. Jadi kata-kata motivasi yang membangun jadi memberikan masukan ya kepada siswa saya agar mereka dapat mencapai hasil gambar model sesuai yang diinginkan. Kemudian kegiatan ini disebut kesadaran bermakna dan menggembirakan. Di sini orientasi siswa bermasalah. Pertama saya itu menayangkan gambar model yang kurang proporsional, misalnya gambar manusia dengan tangan yang terlalu panjang atau botol yang di botol mereka itu terlalu miring atau bagaimana ya, seperti itulah ya Pak ya. Kemudian saya mengajukan pertanyaan pemantik seperti tadi, mengapa gambar itu terlihat terlalu nyata, gitu ya. Kemudian ini contoh-contohnya mengenai proporsi bentuk, ya kan Pak. Di sini ada yang di sini itu perspektif, kemudian cahaya dan bayangan, ya ini mengenai cahayanya. Kemudian ini di sini juga terlihat yang mengenai bidang teksturnya. Kemudian eksplorasi dan pengamatan. Di sini sesama peserta didik itu mengamati objek nyatanya, misalnya botol minum mereka. Itu mereka mencatatlah hal-hal penting apa yang berkaitan dengan botol tersebut. Kemudian saya mencatatkan bahwa setiap objek memiliki proporsi dan karakteristik unik yang harus dimahami dengan cermat. Nah, inilah yang diperhatikan oleh siswa saya. Kemudian saya mengaplikasikan pengetahuan, yaitu kesadaran bermakna dan menggembirakan. Di sini murid-murid udah mulai praktek kan. Mereka menggambar sketsa gambarnya. Mereka mengamati objeknya, kemudian saya itu ngecek, memberikan bimbingan dan arahan. Kemudian untuk bagian menggembirakannya, suasana kelas itu saya buat menyenangkan. Saya memberikan motivasi, ya. Ketika mereka berpraktek, saya membuat musik Pak, musik ringan
ringan itu ya, agar menstimulus otak mereka untuk memberikan inspirasi lah ya untuk menggambar. Kemudian yang terakhir adalah diskusi kolaborasi. Di sini saya membagi kelompok kecil untuk anak-anak saya, kemudian mereka saling mengamati model yang sudah mereka buat masing-masing, kemudian mereka memberikan apresiasi dan masukan positif. Kemudian saya mengembangkan menjadikan hasil karya. Nah, peserta didik mengerjakan soal kontekstual menggunakan checklist dan regulasi. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan seperti ini contohnya. Saya sudah memperhatikan proporsi objek, saya sudah mengamati, jadi mereka menggunakan checklist saja. Kemudian di sini saya juga memberikan menyampaikan hasil jawaban RKP siswa, kemudian memberikan kesempatan peserta didik untuk menanggapi, saling menanggapi antara siswa, kemudian kegiatan mengkomunikasikan yang dilakukan oleh siswa, sikap teliti mereka, bagaimana melihat cahaya dan lain sebagainya ya, proporsi dan lain sebagainya. Kemudian menganalisa dan mengevaluasi pemecahan masalah. Di situ saya memberikan kesempatan kepada siswa saya itu untuk memberikan tanggapan hasil diskusi kelompok, ya, tapi dengan kalimat yang sopan seperti itu. Kemudian saya memberikan evaluasi jawaban dari mereka setiap kelompok, ya kan, kemudian memberikan penguatan terhadap hasil pemecahan masalah. Selanjutnya berikutnya itu kesadaran dan makna, di mana saya menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi refleksi dan evaluasinya yaitu peserta didik ini menyimpulkan materi pembelajaran. Peserta didik mengisi jurnal pembelajaran dengan menjawab pertanyaan, apa yang saya lakukan dengan baik ini, apa yang bisa saya tingkatkan, dan strategi apa yang ingin saya lakukan di soal berikutnya. Nanti katanya diberikan kepada siswa itu apa yang sudah dilakukannya, apakah sudah dia hasil gambar model yang sudah bagus, ya kan Pak, apalagi yang perlu ditingkatkannya, apakah kekurangan dia yang dia pakainya. Jadi semuanya terangkum dengan baik. Jadi di sini juga model pembelajaran mendalam. Kira-kira Bapak Ibu ada masukan yang lebih baik untuk saya? Silakan Pak. Ini satu pertemuan ya? Ya. Berapa lama waktunya? 3 jam Pak. 3 jam. 3 jam. 3 jam mungkin ya, mungkin tercapai semua ini ya. Kalau untuk pendekatan pembelajaran mendalamnya, untuk rangkanya, prinsipnya sudah terlihat dari dan pengalaman belajarnya juga terlihat di rancangan pembelajaran Ibu. Cuman yang saya saksikan ini, apakah waktunya mencukupi sampai semua tadi yang refleksi, kemudian masing-masing peserta kelompok presentasi, mungkin bisa aja. Baik, terima kasih Pak Beni. Pak Menteri bagaimana? Terima kasih ya. Jadi dari pemaparan Ibu, memang saya perhatikan tadi dari pemahaman saya, ya lengkap, ya bagus sekali dengan kegiatan semua, termasuk tadi mulai dari urutannya, mulai dari yang pendukung, dari umpan balik. Nah, cuman tentu saja harus disamakan dengan jadi dari segi waktu makanya cukup tidak. Tapi kalau dari segi apa aja sudah bagus, dan mudah-mudahan nanti Bu bisa apakah di kelas juga, di kelas di kabupaten nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menteri. Sekian dari saya. Terima kasih. Silakan Pak. Selamat pagi Bapak Ibu sebagai rekan sejawat untuk mengamati dari TV saya ini, yang nama saya sebagai penyusun Rezeki Jam Simpe, Satuan Pendidikan di SMPN Dapat Binjai, tahun ajaran 2005-2006 untuk mata pelajaran IPS kelas 7 bab 1. Materi tinggi rendahnya suatu permukaan bumi. Kalau pasal itu berkata nanti yang saya jelaskan ini hanya satu kali pertemuan. Baik, di sini yang pertama identifikasi murid dari kondisi awal, bahwa di sini siswa dituntut untuk mengetahui kondisi alam di sekitarnya, termasuk apakah pernah mereka mendapatkan gempa, bagaimana gunung meletus, mereka itu terus harus memahami. Kemudian minat, di sini siswa dituntut untuk peserta didik terhadap fenomena alam, bagaimana dasarnya tentang gunung meletus, tsunami, mereka harus banyak bertanya, mengapa bentuk permukaan bumi tidak rata, dari mana datangnya air hujan. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan mengajar di sini
belajar, peserta didik harus menentukan visualisasi dan simulasi untuk memahami konsep abstrak dan berskala besar seperti pergerakan lempeng. Pembelajaran harus dikontekstualisasikan dengan lingkungan di sekitar mereka. Kemudian di sini materi pembelajaran kita ini termasuk struktur dan permukaan bumi, kemudian permukaan bumi serta siklus air dan lempeng tektonik dan fenomena alam. Kemudian untuk 8 dimensi profil kelulusan yang ada yang kita pelajari dalam pembelajaran mendalam, di sini hanya ada dengan bertakwa, kemudian berkolaborasi, bernalar kritis dan kreatif. Kemudian desain pembelajaran, di sini pencapaian pembelajaran elemen pemahaman dengan mata pelajaran IPA. Kemudian peserta didik merefleksi bagaimana perubahan kondisi alam di sekitar permukaan bumi, baik alam maupun perbuatan manusia. Kemudian lintas disiplin ilmu, ada di sini bahasa Indonesia, SBK dan geografi IPS. Kalau bahasa Indonesia itu mereka bisa melakukan wawancara dengan narasumber, menyusun pertanyaan. Kemudian kalau di SBK mereka bisa merancang dan membuat 3 dimensi tentang alam dengan memperhatikan estetika dan detail. Kemudian IPS menggunakan konsep permintaan dasar dan identifikasi kenampatan alam. Baru tujuan pembelajaran ada 3 ya. Ada 3 sini identifikasi struktur lapisan bumi, litosfer, hidrosfer, kenampatan alam mereka ada di buku mereka. Kemudian menjelaskan terjadi siklus air dan perubahan di permukaan bumi karena faktor alam dan manusia. Kemudian yang ketiga sebenarnya mendemonstrasikan proses pergerakan lempeng bumi sebagai penyebab gunung api dan erupsi gunung api. Baru kemudian praktik untuk pendekatan learning di situ sudah tertata dari tadi meaningful learning, joyful learning dan beautiful learning. Itu 3 pembelajaran yang ada di pembelajaran mendalam seperti apa namanya itu Pak BBM namanya itu apa itu seperti Berkesadaran. Iya, berkesadaran dan menggembirakan dan apa satu lagi itu berkesadaran bermakna. Iya, bermakna. Itu Bapak Ibu kalau sudah bermakna. Itu kira-kira ya. Kemudian pengalaman belajar di sini ada pertemuan pertama dan kedua, itu yang saya jelaskan di sini Bapak Ibu tentang lingkunganku. Nah, kegiatan awal di sini nanti pertama dulu saya absen mereka, baru berdoa, kemudian anak-anak saya ajak nanti keluar, mereka tutup mata, terus memejamkan mata, kemudian saya buka mata mereka, coba pijak tanah, apa yang kalian rasakan sini? Apakah daratan yang kalian pijak itu berupa apakah tinggi atau datar dan sebagainya. Kemudian nanti di situ diskusi awal tentang bentuk permukaan bumi, bahwa bentuk permukaan bumi tidak rata. Itu sudah dari kegiatan awal Bapak Ibu. Kemudian nanti di kegiatan inti, saya akan memperkenalkan istilah litosfer, daratan, hidrosfer, perairan, serta contoh relief dan gunung, sungai dan sebagainya. Itu ada di buku panduan mereka. Kemudian nanti secara berkelompok, peserta ini diberi tugas membuat peta lingkungan di sekitar sekolah. Nah, mereka nanti membuat peta lingkungan di sekitar sekolah. Kemudian mereka berjalan mengobservasi area di sekitar sekolah, lalu menggambarkan daerah sekolah mereka, menambahkan simbol-simbol tentang peta, simbol apa yang ada di sekolah, di mana misalnya toilet, di mana misalnya ada musola, di mana ruang guru, mereka nanti buat simbol di peta supaya nanti dapat diketahui tentang syarat-syarat peta yang baik. Kemudian yang keempat, setiap kelompok nanti mempresentasikan petanya dan menjelaskan penampakan litosfer dan hidrosfer yang mereka temukan. Itulah yang dipresentasikan dalam peta. Begitulah kira-kira Bapak Ibu. Terus nanti di kegiatan penutup, ini yang terakhir Bapak Ibu ya, guru memperkenalkan istilah atmosfer sebagai lapisan udara yang menyelimuti. Itu nanti saya simpulkan, kemudian refleksi. Ternyata di lingkungan sekitar sekolah pun kita menemukan bentuk-bentuk wajah muka bumi. Bahwa di sekitar sekolah itu mereka nanti melihat bagaimana wajah permukaan di sekolah itu. Apakah rendah, apakah datar, apakah tinggi, begitu nanti berapa. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Munti, ini sudah terlihat untuk pembelajaran mendalamnya.
misalnya tadi kerangkanya semua masuk Pak ya, yang penggunaan teknologi. Kalau kemitraan itu Pak yang lintas mapel gitu ya? Ada. Oh iya, iya. Maka tadi kan ada belum sebelah ya tadi. Iya, ada. Cuma nanti di perangkatnya lebih di apa lah, lebih ditandai yang bagian ini bagian pengalaman belajar Pak ya. Memahami, mengaplikasikan dan merefleksi. Mengaplikasikannya tadi di peta berarti ya. Refleksinya tadi di kegiatan penutup Pak ya. Mungkin itu saja. Nanti di praktiknya lebih terlihat apakah rancangan ini berjalan dengan baik atau tidak. Dari saya cukup, silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Mungkin. Dari yang saya lihat sudah sudah mengikuti ya alur dari pembelajaran mendalam. Sudah ada mindfulness-nya juga ada, meaningful juga ada, yang ada joyfulness. Hanya saja tadi seperti yang bilang Pak Beni ya, untuk kemitraan dengan guru bidang studi yang lain yang berkaitan dengan pembelajaran IPS nanti bisa dijabarkan kira-kira dalam pelajaran contohnya tadi kan ke pembelajaran seni budaya. Nah, seni budaya itu kira-kira mata pelajaran apa? Memang tadi ada dijelaskan tapi kurang perinci Pak gitu ya. Itu saja, mudah-mudahan nanti diaplikasikan di kelas dengan siswa dapat dengan baik ya. Oke, semuanya overall bagus. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Iya. Ya. Kamera rolling gitu. Iya. Semuanya hadir ya. Baik, Maer, tolong pimpin doanya nak. Bersiap. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum belajar, beri salam kepada ibu guru. Baik, terima kasih. Anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar mengenai menggambar model ya. Menggambar model. Kita akan belajar mengenai menggambar model. Nah, minggu lalu kita juga sudah membahas apa itu menggambar, ya kan? Kira-kira anak-anak ibu, kalau kita mau menggambar model, kira-kira model itu apa aja bisa sebagai contoh? Kalau model itu kiranya apa aja, apa saja? Bisa papan tulis, apalagi? Iya, bisa tumbuh-tumbuhan, itu sebagai model untuk kita gambar. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai menggambar model, yaitu tujuan pembelajaran kita, yaitu agar anak-anak nantinya dapat menjelaskan apa itu pengertian menggambar model dan unsur-unsurnya. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi prinsip, proporsi, komposisi. Ya, kamu bisa lihat di buku. Nanti anak-anak ibu juga akan bisa mengetahui bagaimana. Oke. Nah, anak-anak, kalau kita ingin menggambar model, ya, kita harus tahu dulu apa itu konsep, ya kan? Kira-kira siapa yang tahu apa itu konsep ya? Ada nggak yang tahu itu? Ya. Konsep itu adalah ide. Ide, ya, bagus ya. Konsep itu adalah ide. Kira-kira kalau kita mau menggambar, apa sih konsepnya, apa sih idenya? Ide apa aja yang bisa kita gambar ya? Kira-kira siapa yang bisa? Ide apa yang bisa kita gambar?
kita tuangkan di buku gambar kita. Apa aja, gambar apa saja? Nah, apa kira-kira idenya? Ini gambar batik, Bu. Gambar batik, apalagi? Alam dan benda. Alam dan benda. Kakak Fani apa saya? Menggambar hewan. Menggambar hewan. Nah, itu bisa ya, itulah konsepnya. Jadi kalau kita sebelum menggambar model itu kita harus punya dulu konsepnya. Kemudian yang kedua adalah kita harus tahu itu apa itu prosedur. Kira-kira anak ibu ada nggak yang tahu tuh apa itu prosedur? Tata cara. Tata cara, bagus. Terima kasih ya Kak Asia. Nah, prosedur itu adalah cara. Caranya kita menggambar, misalnya ibu buat kotak tisu ini berada di sini, ya. Ibu taruh di meja. Nah, anak-anak memperhatikan dulu bagaimana bentuknya, ya. Bagaimana ukurannya. Jadi harus dilihat dengan baik. Nah, itu tadi konsepnya yang pertama. Yang kedua, ibu letakkan gambar bunga, vas bunga ini dengan bunganya. Nah, kalian juga memperhatikan bagaimana bentuk vas bunga ini. Nah, dari kedua benda ini, di anak-anak ibu semuanya pasti punya konsep, punya ide nih. Kalian mau menggambar yang mana? Yang gambar yang pertama kah? Atau yang menggambar yang kedua? Jadi prosedurnya kalian melihat secara detail. Kalau vas bunga ini bentuknya seperti ini, kalau kotak tisu ini seperti ini bentuknya. Nah, itulah dia mengenai konsep tadi dan prosedur ya nak ya. Nah, seperti di gambar, coba anak-anak perhatikan. Di gambar ini kira-kira bentuk buah, ya, bentuk buah dan ada bentuk apa ini nak? Gelas. Kira-kira kalau bentuk dasar buah itu seperti apa nak? Bulat, ya kan, bulat. Jadi kalau kita mau menggambar model buah, jadi kita harus lihat dulu bentuk dasarnya. Berarti bentuk dasar buah itu bulat. Jadi kita harus bikin dulu bulat. Nah, kalau gelas itu kira-kira nak? Tahu. Jadi kita harus bentuk dulu seperti tahu. Baru dia. Nah, baru sudah dapat dia prosedurnya. Kita harus lihat dulu bentuk dasarnya. Ya kan, nak? Ya kan? Nah, kemudian setelah kalian memahami bentuk dasar dari menggambar model tersebut, barulah anak-anak bisa melihat bagaimana tata caranya, prosedurnya. Setelah kita tadi sudah dapat konsep idenya. Nah, tadi anak-anak sudah dapat kan gambar buah itu bentuk dasarnya bulat. Kemudian bentuk tabung, ya kan, persegi panjang juga dia kan. Kalau dibalikkan dia bisa juga persegi panjang. Nah, kemudian kalau anak-anak ibu memperhatikan konsep, ya, konsep dan prosedur sebuah benda, jadi sudah paham, jadi kita bisa mengaturnya secara komposisi. Nah, untuk menggambar model benda, jadi kita perlu juga komposisi. Nah, kira-kira komposisi itu apa? Ada yang tahu? Iya, Bang Ma ini ya. Komposisi merupakan cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model menggambar sehingga hasilnya dampak menarik dan indah. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Bang Ma. Jadi komposisi itu bagaimana cara kalian itu menyusun, menata objek yang sebagai model itu. Nah, sekarang di hadapan kalian sudah ibu letakkan lagi tumbler, ibu letakkan lagi tempat penghapus, tempat pena, kemudian ibu letakkan lagi buku absen dan catatan kelas. Nah, ini ibu acak nih letaknya ya, ibu acak. Jadi kalau komposisi tadi kan kita flashback lagi. Kalau komposisi itu tadi penjelasannya cara menyusun dan mengatur objek yang kita gunakan agar tampil menarik. Nah, coba kira-kira siapa yang bisa menata dengan komposisi yang menarik? Ayo, siapa yang bisa? Ayo maju ke depan. Kira-kira diletakkan bagaimana nih komposisinya? Yang mana yang diatur? Kalau komposisi itu dia peletakannya diatur secara menarik. Ayo,
Bisa? Kak Misha? Ayo bisa maju saya. Coba. Iya. Kak Misha silakan maju. Ini Kak Misha Amora silakan maju. Kira-kira yang mana yang di depan, yang mana yang di belakang, supaya terlihat menarik ya. Anak-anak memperhatikan bagaimana si kakak menyusun dan menata komposisinya. Ini boleh terserah. Boleh terserah nak, mau di belakang, di depan, di samping kanan, samping kiri boleh. Anggap ini meja kerja dulunya ya. Oke, siapa yang mau ngasih pendapat? Alia? Bisa kasih pendapat? Ayo Alia coba maju kemari Alia. Yang belakang ayo sayang. Ayo. Bisa? Oke, kakaknya belum bisa. Ayo Kak Michelle. Ayo masuk lihat bagaimana hasil kawannya. Kelompok ini satu yuk. Bagaimana menurut kakak pendapatnya? Bisa diselesaikan lagi. Bisa, boleh. Oke, seperti itu ya. Oke, silakan. Gak apa-apa. Silakan tepuk tangan juga untuk kamu ya. Nah, kalau berdasarkan komposisi, kalau komposisi kan adalah cara menyusun ya supaya kelihatan indah. Sebenarnya tadi yang dibikin kakak Misha Amora juga sebenarnya bagus juga ya nak ya. Misalnya di bagian depannya ini kotaknya ditaruh sini, ini di sini, kemudian ini di sini, pas bunganya ditaruh agak di sini juga itu sebenarnya bisa. Nah, yang dibikin Misha juga bagus, ya kan? Semuanya masih bagus. Tetapi hari ini kita juga akan mempelajari jenis-jenis komposisi. Coba diperhatikan bukunya. Komposisi terbagi atas tiga ya, yaitu komposisi simetris, asimetris, dan sentral. Kalau kira-kira kalau simetris itu apa? Ayo, ada yang tahu komposisi? Iya, kan? Objek yang digambar di bagian kanan dan di bagian kiri itu simetris atau seimbang. Seimbang. Artinya model benda ya kita letakkan di posisi kiri dan posisi kanan itu ya harus seimbang. Kira-kira dari ini semua nih, yang kecuali tabel itu nih, dari yang semua ini supaya seimbang itu bagaimana? Ayo, siapa yang bisa? Kira-kira supaya benda yang tiga ini seimbang dia posisinya. Siapa yang bisa? Philip mungkin bisa? Ayo, letakkan saya. Bagaimana supaya posisinya seimbang? Artinya seimbang, sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama. Ayo, Philip bagaimana? Masih bingung? Ya? Askia gimana Askia? Supaya seimbang, ayo coba dipraktekkan. Gimana kira-kira? Artinya sebelah kiri dan kanan Askia seimbang dia. Artinya berarti sama ya, yang kiri dan yang kanan. Oke, silakan dulu. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian berkelompok? Bagaimana nih kira-kira? Ini sebelah kanan ibu, ini sebelah kiri, dan ini kata diletakkan kakak Askia di sebelah kanan. Apakah ini sudah seimbang? Sudah seimbang? Sudah seimbang. Ya bagus ya, karena dia yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu hampir sama ya, karena diletakkan yang kecil berada di posisi yang tengah. Nah itulah dia kalau komposisi simetris. Sekarang ibu mau tanya dengan contohnya. Coba maju Abang Philip. Kemudian maju Amora. Lalu maju Abang Mail. Ayo, ini ada 3 ya. Ada 3. Coba. Ada 3. Kemudian
Oh ya, sudah pas ya 3. Siapa yang bisa membuat komposisi simetris terhadap 3 orang teman kalian? Siapa yuk yang bisa? Tunjuk tangan. Siapa yang bisa? Siapa yang di kiri? Siapa yang di kanan? Siapa yang di tengah? Ayo. Ya, kakak Fani silakan. Ayo perhatikan teman-temannya ya. Komposisi simetris artinya kiri dan kanan seimbang jadi. Nah, begini. Oke, siapa yang bilang ini? Bagaimana tanggapan kalian, Nak? Tunjuk tangan. Siapa yang bilang benar? Ada yang bilang benar? Ada yang bilang benar? Yang bilang salah, coba yang bilang salah. Coba yang bilang salah. Coba yang bilang benar tadi siapa, Nak? Askia, coba Askia, aslikan pendapatnya. Kenapa ini benar kamu bilang? Kenapa saya? Iya, tinggi kiri dan tinggi yang sebelah kanan itu sama, jadi seimbang. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan ya untuk Kak Fani ya. Oke, sekarang kita tadi sudah mengerti komposisi simetrisnya, sama seperti benda tadi. Sekarang coba kamu lihat yang kedua, yaitu komposisi asimetris. Asimetris apa maksudnya? Berarti dia kebalikan dari simetris. Jadi bagaimana? Siapa yang tahu? Apa itu komposisi asimetris? Tunjuk tangan siapa yang ingin bicara? Ya, Bang Pilih? Nggak seimbang tapi tetap cantik. Tidak seimbang tetapi tetap cantik ya. Ada lagi yang lain? Ada lagi, Nayara? Ya, Nayara? Objek kiri dan objek kanan tidak mirip. Tidak seimbang atau tidak sama. Oke, Nayara coba pilih temannya yang posisinya asimetris. Ayo, sebelum ke depan kakak. Pilih temannya. Tunjuk temannya. Yang mana temannya yang ini? Ya, pilih. Maju sini. Pilih. Coba pilih sama siapa? Tuju aja orangnya. Rama ya, silakan Rama. Oke, kemudian sudah cukup dua orang? Iya, coba kemana? Coba. Siapa yang bilang ini benar? Tunjuk tangan. Yang bilang ini benar siapa? Iya, Bang Mail. Kenapa? Alasannya apa, Bang Mail? Ini lebih tinggi dan temannya lebih pendek, betul? Oke, teman-teman. Nah, itu lagi ya. Kalau komposisi asimetris, kemudian komposisi sentral. Apa kira-kira artinya komposisi sentral? Sentral itu artinya apa ya, Nak? Sentral itu berada di tengah-tengah. Dia menjadi apa ya, Nak? Pusat perhatian. Jadi ketika dia menjadi pusat perhatian, berarti dia harus yang lebih menonjol. Bisa yang lebih besar dan bisa yang lebih kecil. Ayo, siapa kira-kira bisa menyusun temannya dengan komposisi sentral? Ayo. Mungkin Maria pilih ya. Maria pilih temannya dulu. Yang mana kira-kira bisa jadi komposisi sentral? Ayo, dulu pilih temannya, Nak. Biar maju ke depan, dia bisa kamu pilih. Ingat ya, komposisi sentral dia berada di tengah-tengah. Ayo, sebutkan siapa temannya. Ya, Lucia, maju sayang. Kemarin, Nak. Oke, Lucia.
Maju, kemudian Michelle, maju Michelle. Iya, diperhatikan ya. Yang lain tetap memperhatikan temannya, oke? Fani, oke, silakan. Fani di mana posisinya? Ayo coba kabarnya. Di mana? Sebelah Michelle, oke. Coba Michelle geser dulu. Di sini, gini. Gini, ada yang bilang ini benar atau salah? Coba bagaimana pendapatnya? Silakan sih, tangan enak. Salah, kenapa mau main? Hampir sama tingginya. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Nayara, bagaimana nak? Apakah sudah betul? Jadi sentralnya yang mana Pak Maria? Menurut Maria sentralnya yang mana? Menurut kalian dari mereka bertiga sentralnya yang mana? Michelle. Kenapa Michelle Asia? Karena Michelle yang di tengah. Ada lagi yang lain? Kenapa Michelle? Kenapa jadi Michelle pusat? Sentralnya? Karena dia pembatas. Karena pembatasnya. Kemudian Michelle lebih pendek dari temannya, ya kan? Betul kan? Iya. Karena Michelle lebih pendek dari temannya, jadi dia diletakkan di posisi di tengah. Oke, silakan dulu. Begitu juga dengan benda ya nak ya, dengan contoh objek benda yang ibu letakkan di sini. Kira-kira dari yang 3 item model benda yang ibu buat ini, kira-kira siapa posisi komposisi sentral di sini? Kira-kira yang mana bentuknya? Yang mana Amora? Kenapa yang pas bunga sayang? Pas bunga dipindahkan ke tengah. Oke, sini. Kenapa harus yang ini Bu taruh di tengah? Karena tempat kotak tisu dengan pena hampir sama. Hampir sama ya. Di sini persegi, ada persegi ya. Di sini dia bentuknya jujur sama seperti ini, agak sama ya. Ini dia bentuknya agak bulat melingkar ya. Oke, benar ya. Setuju pendapatnya Amora? Setuju. Ya, bagus. Nah, coba perhatikan gambar yang di sini nak. Ya. Coba perhatikan gambarnya. Ini tips membuat gambar komposisi. Nah, kira-kira dari gambar ini secara keseluruhan, ada yang mau ngasih pendapat? Sebelum ibu tanya nih, kira-kira bentuk gambar komposisi apa ini? Ayo, lihat. Asimetris. Ini pendapatnya abang ya, oke? Yang lain? Oke, Bang Mail, gimana Bang Mail? Gimana? Sentral. Posisi sentral. Posisi sentral. Kemudian ada lagi yang lain? Kira-kira posisi komposisi apa ini? Asimetris. Kenapa maknanya kenapa disebut asimetris dia? Karena bendanya diletak dalam posisi tidak sama. Posisinya tidak sama. Yang tidak sama itu yang mananya Kak? Ayo, yang mananya yang tidak sama? Coba perhatikan gambarnya. Kimi mungkin? Philip? Kenapa tadi Philip mengatakan ini tidak komposisi asimetris? Kenapa nak? Agak diacak itu yang Diacak. Yang lain bagaimana? Tadi kan katanya komposisi asimetris, benda diletakkan posisinya tidak seimbang atau tidak sama antara kiri dan kanan. Nah, sehingga coba kalau kamu perhatikan ya, sebelah kiri dan sebelah kanan dia berbeda, dia tidak seimbang. Coba kamu lihat, kalau ukurannya pepaya, setengah potong pepaya sama 2 potong semangka, sama nggak kira-kira dengan beratnya ini? Tidak sama. Karena apa? Kenapa nak? Kenapa dia nggak sama kamu bilang? Ibu nggak bilang benar, nggak bilang salah ya? Ada pisaunya Bu. Karena ada pisau. Ada apa lagi nak? Ada mangkoknya.
pepayanya. Jadi lebih berat yang mana, Nak? Sebelah kiri Bu ya, sebelah kiri Bu. Nah, betul. Nah, itulah dia. Jadi ini adalah contohnya bagaimana gambar yang asimetris. Nah, jadi ini ya, menggambar merupakan proses pengungkapan gagasan seorang melalui bahasa gambar. Misalnya, ya, seorang desainer ingin membuat Gucci, tentu ia akan membuat rancangan dalam bentuk gambar sebelum membuat Gucci yang sesungguhnya. Untuk dapat membuat gambar yang baik, seseorang harus menguasai kemampuan menggambar, terutama menggambar bentuk. Jadi kalau kita mau menggambar ini, ya anak-anak Ibu, kita harus tahu dulu bentuk dasarnya apa. Kira-kira kalau gambar semangka bentuk dasarnya apa saya? Bulat. Kita gambar lagi dulu bulat semangkanya. Setelah itu agak-agak bulat, agak-agak lonjong ya. Nah, kita bikin agak-agak lonjong. Nah, sekarang gambar pepaya, siapa yang bisa bentuk dasarnya? Pepaya bentuk dasarnya gimana itu? Lonjong. Coba siapa yang bisa? Ayo, Michelle. Ayo, maju. Coba gambar dulu. Gambar pepaya. Kita harus bikin dulu ya, Nak ya. Gambar bentuknya dulu, baru kita bikin prosedurnya. Oke, lumayan ya. Nah, jadi kita seperti itu. Nah, sekarang anak-anak Ibu, kalau kita mau menggambar bentuk model, menggambar model itu, nah itu tadi anak-anak Ibu harus tahu bentuk dasarnya. Setelah itu kita harus tahu bagaimana komposisinya. Komposisinya kita letakkan di komposisi simetris kah, asimetris kah, atau sentral. Nah, sekarang Ibu bagi kerja ya untuk anak-anak Ibu, buatlah gambar model benda ya bentuk semangka ya, bentuk semangka masing-masing kelompok ya. Buat dulu satu buah gambar semangka ya, bentuk semangka yang posisinya asimetris kelompok A, kelompok B simetris, kelompok C asimetris, kelompok D sentral. Oke, nanti berbagi tugas dengan kelompoknya, nanti kita saling ngasih tanggapan sama teman-temannya. Oke, siapkan kertasnya. Oke. Gambarnya itu berarti dia 2 berarti 9. Oke ya. Tunggu ya Nak ya, HP saya lagi ambil 2, 4.
Bantu bawahnya. Ada. Ayo Roman cepat. Nah, iya gitu agak tebal kan. Nah, ini. Oke. Sudah selesai? Sudah, Oke, sekarang bisa kumpulkan kerjaan kawannya bawa ke depan. Ambil, bisa? Ya, kerjaan kawannya per kelompok ambil. Nah, kumpulkan, nanti kita akan melihat hasil dari kerja kalian. Oke, baik. Terima kasih ya. Ini adalah hasil kerja dari anak-anak ibu semuanya. Perhatikan ya. Perhatikan. Di sini ada gambar semangka yang satu. Kita bahas satu-satu ya. Nah, kira-kira siapa yang mau ngasih komentar? Kira-kira di gambar semangkanya posisi apa? Ya? Apa? Sentral. Kenapa dikatakan sentral? Karena yang di tengah lebih menonjol. Lebih menonjol dengan gambar yang lain. Dengan kata lain, yang semangkanya yang di tengah bagaimana posisinya? Lebih besar. Ada yang bilang berbeda? Pendapat yang berbeda? Benar pendapat kawannya? Benar. Oke, good. Ini posisi namanya posisi sentral. Kelompok siapa ini? Tadi hasil kerja kelompok siapa? Oke, beri tepuk tangan kelompok. Selanjutnya, nah ini dia. Ini adalah hasil kerja kelompok yang mana nih? Asimetris. Iya, kelompok kakak. Kemudian ini kira-kira komposisi apa? Siapa bisa jawab? Ya. Fanny? Asimetris, Bu. Kenapa Fanny katakan ini asimetris? Karena ada bagian yang kecil, besar, sama sedang, Bu. Ada lagi yang bisa melengkapi? Karena bendanya diletak dalam posisi yang enggak sama. Tidak sama, betul ya Maria. Bagus, tepuk tangan untuk Maria. Ya, posisi semangkanya tidak seimbang antara kiri dan kanan. Oke, bagus ya. Nah, yang ini hasil kerjanya kelompok berapa ini? Kelompok abang. Oke, kira-kira selain kelompok Bang Philip ya, kira-kira ini komposisi apa? Lihat, kakak Ainul? Asimetris. Kenapa Airan bilang ini komposisi asimetris? Karena letaknya berserakat. Letaknya Tidak sama. tidak sama, ya? Karena letaknya tidak seimbang, tidak sama. Baik dari segi besar kecilnya enak ya. Kalau di sebelah kiri ini dia hanya dua potong. Sebelah sini ada 3 potong dengan ukuran yang agak lebih besar. Oke, selanjutnya kita lihat ini kelompok hasil ini siapa? Oke, kelompok Abang Mail. Jangan menjawab ya kelompok Abang Mail. Ini kelompoknya kira-kira dari gambar semangkanya. Komposisi apa nama Ibu? Simetris. Kenapa dikatakan asimetris? Karena bendanya dalam posisi tidak sama. Iya, bentuknya tidak sama dan tidak seimbang. Oke. Siapa? Nah, sekarang siapa yang punya kelompok ini? Kelompok siapa? Oke, kelompok Misal. Kelompok Misal jangan menjawab. Ada yang tahu ini komposisi apa nak? Iya, dia. Simetris, Bu. Iya, kelompok ini disebut dengan komposisi simetris. Kenapa dia simetris? Iya, bagian kiri dan bagian kanan dia sama besarnya dan sama bentuknya. Oke, sekarang coba anak-anak ibu perhatikan yang di papan tulis. Ya, di fokus sudah terlihat gambar yang ini. Kira-kira menurut penalaran kamu nak, gambar ini bentuk komposisi apa kira-kira? Di tangan satu orang, siapa kira-kira membilang ini komposisi asimetris?
Oke, Philip. Karena bagian kirinya itu lebih banyak barang-barang, sedangkan yang sekarang nggak ada. Yang di kanan tidak ada. Oke, ada yang bilang betul pendapat Philip? Benar? Oke. Karena tidak sama ya. Di sebelah kiri embernya terdapat berapa item nak? 1, 2, dan 3. Sedangkan yang di sebelah kanannya ember tidak terdapat. Nah, itulah dia ya anak ibu. Jadi ketika kita ingin menggambar model, tadi kita harus ingat apa yang pertama nak? Kita harus pahami dulu apa? Konsep. Ya, kita harus paham dulu konsepnya apa. Nah, tadi kita flashback lagi pelajaran yang tadi. Kita harus tahu konsep. Idenya kita harus ide apa dulu? Oh iya, saya mau menggambar semangka. Semangka itu bentuk dasarnya apa? Nah, kita harus tahu dulu. Ya karena kemudian setelah kita tahu tadi konsepnya apa, kita tahu prosedurnya bagaimana cara. Iya, benar sekali. Nah, anak-anak ibu, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira siapa yang bisa membuat kesimpulan dari pembelajaran ini? Ayo, silakan. Bisa maju ke depan. Ayo, nanti bisa dan Amora ya, siap ini ya. Ayo, nanti bisa. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, pertama kali sebelum kita menggambar model, yang pertama kali kita harus menentukan ide atau konsep yang ingin kita gambar. Setelah itu kita berpikir dulu cara untuk menggambarnya dan kita cari komposisi dan letaknya di sebelah kanan kah, kiri kah, ataupun kita buat berbeda, di sebelah kanan lebih banyak ataupun di sebelah kiri lebih banyak. Setelah itu kita cari cara melakukannya bagaimana dan peralatannya apa saja. Kita perlu pensil warna kah, cat air, krayon ataupun yang lain. Itu saja yang dari saya. Oke, terima kasih. Oke, untuk Kakak Amora silakan maju. Kalau menurut Kakak Amora, iya, sulitkah untuk anak-anak itu semuanya? Ya, Amora mewakili teman-temannya semua. Sulitkah dia untuk menggambar model dengan komposisi serta menggambar bentuk yang kita pelajari tadi? Lumayan karena kita baru mempelajarinya. Ya. Karena ada banyak komposisinya, banyak bentuk-bentuknya yang berbeda-beda dari simetris, asimetris, dan sentral. Ada juga bentuk ukuran yang berbeda, seperti lonjong, bulat, persegi panjang. Seperti itu. Oke, terima kasih tepuk tangan. Oke, baik anak-anak ibu ya. Jadi dari hasil kegiatan pembelajaran kita, semua kelompok sangat antusias ibu lihat. Jadi kita harus tadi ya, kita harus tahu dulu apa itu konsep untuk kita semua. Kalau kita mau menggambar model, jadi anak-anak ibu harus tahu dulu konsepnya ini apa. Jangan kita mau tiba-tiba asal gambar. Jadi konsepnya, idenya itu kita harus tahu dulu kita gambar apa. Kalau kita mau gambar pohon, kita harus tahu dulu bentuk dasar pohon itu seperti apa. Baiklah, minggu depan kita ketemu lagi anak-anak ibu dengan tema menggambar ilustrasi. Anak-anak ibu, terima kasih untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dan Abang Mahir silakan disiapkan kelasnya nak. Berdoa dulu ya nak ya. Siap. Sebelum pulang mari kita berdoa dan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Coba ulang dulu. Coba ulang dulu. Ulang dulu. Berdoanya panggil aja. Coba sebelum pulang. Sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa
Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Berdiri. Beri salam kepada ibu guru. Baik, selamat siang anak ibu. Sampai jumpa minggu depan dengan pembelajaran gambar ilustrasi. Selamat siang dan sampai jumpa. Kami ucapkan terima kasih buat Ibu Marlina yang telah bersedia menjadi guru model di praktik pembelajaran mendalam di hari ini. Luar biasa sekali Bu untuk hari ini praktik pembelajarannya, banyak hal yang dapat kami peroleh. Namun untuk merefleksi kegiatan ini ada beberapa yang menjadi catatan. Mungkin yang baiknya dulu Ibu ya. Yang pertama untuk perencanaan pembelajarannya ini sudah bisa membuat siswa aktif di kelas dan kemudian karakter dari pembelajaran mendalam prinsip-prinsipnya yaitu berkesadaran, bermakna dan menyenangkan, menggembirakan sudah terlihat di dalam kelas. Yakni proses pembelajaran sudah dimulai dengan menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian juga bermaknanya kelihatan terkait penerapannya di dalam menggambar keseharian di kehidupan mereka, dan kemudian menggembirakan suasana belajar, kemudian lingkungan kelas yang nyaman untuk anak-anak melakukan diskusi dan kegiatan aktivitas di kelas. Namun ada beberapa hal yang menjadi catatan Ibu, mungkin nanti untuk perbaikan ke depannya. Nah yang pertama, ada baiknya juga Ibu membuat tugas individu di dalam kelompoknya supaya kemampuan mereka dalam menggambar terkait tadi yang simetris, asimetris dan sebelumnya itu terlihat secara personal juga. Kemudian untuk presentasi sebaiknya serta didik diberikan kesempatan melakukan presentasi ke depan kelas. Mungkin menjelaskan terkait gambar mereka, termasuk konteks yang mana atau model yang mana begitu. Kemudian juga untuk kelompok Ibu, tadi ada kelompok yang hampir semua itu perempuan dan hampir semua juga laki-laki. Yaitu kelompok yang di belakang tadi ya, sama yang di depan kelompoknya mahir ya gitu ya. Jadi supaya kelompoknya lebih heterogen juga nanti lebih ide-ide anak lebih terlihat berkembang di dalam diskusi kelompoknya. Kemudian ada baiknya juga untuk menggambar anaknya disiapkan yang lebih besar gitu. Mungkin karton atau apa nanti supaya mereka presentasi anak-anak yang lain juga terlihat lebih jelas. Mungkin itu saja dari saya Ibu Marlina, tapi selebihnya sudah baik dari aktivitas pembelajarannya, anak-anaknya terlihat antusias di situ. Ya, mungkin saya serahkan kepada Pak Muktis. Terima kasih untuk ini. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Marlina yang sudah disini sebagai model pembelajaran UN. Ya, jadi sesuai dengan pengamatan saya tadi, saya perhatikan itu dalam awal itu sudah bagus, sudah sesuai dengan pembelajaran, termasuk tadi dalam awal pembelajaran sudah ada terlaksana sesuai dengan model yang ada. Kemudian di situ tadi anak-anak juga sudah fokus, termasuk bagaimana dalam pembelajaran mendalam seperti suasana menggembirakan, suasana untuk bermakna. Dari ketiga itu sudah ada, namun ada beberapa hal termasuk apa yang disampaikan oleh tadi Pak Billy, yaitu termasuk kelompok tadi kebanyakan boleh dikatakan masih homogen. Nah, misalnya ada yang kelompok laki-laki yang banyak, yang perempuan. Nah, untuk ke depan itu perlu dengan secara heterogen. Nah itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.